Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa hari yang lalu kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Right? Itu adalah salah satu hal penting yang sebagai umat Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih, hari kenaikan Yesus. Nah, ada message penting di balik dari mengapa Yesus harus naik ke sorga. Karena setelahnya ada sekitar 50 hari itu ada hal lagi yang perlu kita ingat baik-baik, jangan lupa. Karena 50 hari setelah itu terjadi pencurahan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Nah, ada message di balik dari why Jesus gone. Kenapa Yesus harus pergi? Dan kenapa kemudian Roh Kudus itu dicurahkan buat murid-muridnya. Nah, mari kita sama-sama buka firman Tuhan. Saya sudah siapkan di slide. Saya minta bantuan Kego untuk menampilkan ayat yang penting. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan pada pagi hari ini. Oke? Pastikan saudara semua yang di rumah pun fokus kepada firman Tuhan, tolong jangan terganggu dengan, jangan ada distraction apapun ya. Karena ini penting, kita akan belajar banyak hari ini ya. Oke, di Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Oke, Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 berkata demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, apa kata Yesus? Bilang begini, adalah lebih berguna bagi kamu, bukan bagi Yesus, bukan bagi Tuhan, bukan, tapi adalah lebih berguna bagi kamu, bagi murid-muridnya. Katakan, saya adalah murid Kristus, katakan. Saya adalah murid Kristus. Yes, kata Tuhan bilang begini, adalah lebih berguna. Kata lebih berguna itu menunjukkan ada sesuatu yang jauh lebih dari yang biasanya. Ya. Nanti kita akan sama-sama teliti bersama-sama apa sih yang lebih bergunanya tuh apa gitu loh. Nah, adalah lebih berguna bagi kamu, bagi kita murid-murid yang ditinggalkan oleh Yesus. Oke? Ya. Di situ dikatakan jika aku pergi. Nggak banyak orang yang senang dengan kepergian. Karena banyak orang lebih senang ngumpul. Jangan pergi. Tolong orang yang aku cintai, orang yang aku hormati, orang yang aku respect, jangan pergi. Kalau bisa selama-lamanya jangan pergi. Tapi Yesus bilang jauh lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ada maksud Tuhan. Karena kalau kita nggak ngerti maksud Tuhan, kenapa harus pergi? Maka kita akan sulit memahami makna di balik firman ini. Jadi lebih berguna bagi kamu. Ini benefitnya buat murid-murid, bukan buat Yesus. Tapi buat murid-murid ketika Yesus pergi. Sebab ini alasannya. Kalau aku nggak pergi, penghibur itu yaitu Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bisa aja kita akan berpikir gini, gak perlulah. Udah Yesus aja cukup. Yesus aja udah keren. Yesus aja udah, wah dalam hidup tuh kayaknya nggak ada sesuatu yang gue takutkan karena aku bersama dengan Yesus gitu loh. Jadi, tapi Yesus keren. Yesus katakan bahwa jauh lebih berguna, jauh lebih keren, jauh lebih bagus, jauh lebih bermanfaat bagimu jika aku pergi. Karena kalau aku nggak pergi, Roh Kudus itu nggak akan datang. Seperti yang kita ketahui bahwa kita mempercayai bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau Yesus nggak pergi, di mana peran Roh Kudusnya? Itu satu. Yang kedua, dengar baik-baik. Coba boleh lihat saya semua di sini yang ada di Arkana, boleh lihat saya sebentar? Nanti lanjutkan catatan saudara. Gini, kenapa Yesus harus pergi? Yesus saat itu
hadir dalam bentuk fisik. Betul? Kelihatan. Dipegang nyata. Ada. Dan kemana-mana murid ikut Yesus. Dia lihat Yesus menyembuhkan. Dia lihat Yesus membangkitkan orang mati. Dia lihat bagaimana Yesus melakukan many miracles. Right? Dia lihat dengan matanya sendiri. Dengar baik-baik. Kalau Yesus terus ada, percayalah murid-murid akan selalu mengandalkan Yesus. Apa-apa Yesus. Apa-apa Yesus. Tapi Yesus keren. Gua harus pergi. Why? Karena dia mau saudara tidak mengandalkan sesuatu yang seen, terlihat. Saudara lagi diajak untuk apa? Belajar mengandalkan sesuatu yang unseen, yang tidak terlihat. Karena selama Yesus ada di muka bumi, maka murid-murid akan terbiasa apa-apa tenang aja ada Yesus, apa-apa tenang aja ada Yesus. Betul? Dan tanpa sadar, kita jauh lebih fokus kepada sesuatu yang fisik, kepada sesuatu yang terlihat. Padahal Tuhan mau kita belajar mengandalkan sesuatu yang tidak terlihat. Dan ketika Yesus ada di muka bumi dalam keadaannya sebagai manusia, dia terbatas. Betul? Dia nggak bisa tiba-tiba ngilang. Karena dia sebagai manusia. Maka murid bisa secara keilahiannya. Tapi dia tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dia dalam wujud fisik. Dan cenderung orang selalu mengandalkan sesuatu yang fisik. Ketika saudara jalan di malam hari dan ada seseorang yang badannya sebesar Irwan, maka tenang aja, kalau ada apa-apa kita lari Irwan yang menghadapinya. Karena badannya lebih besar. Ada Billy di sini yang lebih besar nih badannya. Kalau aku jalan sama Billy gampang, kalau malam-malam aku nggak takut, tenang aja. Kalau ada yang mau nodong aku, kalau ada yang mau ngapa-ngapain aku, tenang aja. Ada Billy, biar Billy yang badannya lebih besar menghadapi orang-orang yang mengganggu saya. Betul nggak? Saya jadi mengandalkan Billy. Tapi Tuhan mau murid-murid kita belajar sekalipun sedang berjalan di dalam lembah kekelaman. Sekalipun kita berjalan di dalam kegelapan. Sekalipun nggak ada yang menyertai kita. Tapi tahukah saudara bahwa ada yang tidak terlihat yang menyertai kita? Itu penting. Supaya mata kita diajar untuk tidak selalu melihat kepada sesuatu yang fisik. Tetapi kepada yang tidak terlihat. Yesus keren. Jangan andalkan aku yang secara fisik terlihat. Karena aku harus pergi. Supaya engkau mengandalkan Roh Kudus yang tidak terlihat. Yang kedua, yang ketiga. Dengar baik-baik. Keren. Karena firman Tuhan bilang ini, tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa. Di bagian yang lain juga dikatakan demikian. Kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun ke atasmu. Betul? Dan kamu akan menjadi saksiku. Yohanes 1 ayat 12. Betul? Pernah lihat ayat ini? Pernah dengar ayat ini? Tetapi kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya gini. Selama murid-murid hidup bersama Yesus, murid-murid gak punya kuasa apa-apa, men. Pernah dengar murid-murid ketika bersama dengan Yesus terus kemudian murid-murid melakukan mujizat? Andalkan Yesus. Cenderung andalkan Yesus. Tapi ketika Yesus pergi, Yesus kirim Roh Kudus untuk memberikan kuasa kepadamu. Sehingga engkau mampu melakukan sesuatu yang dikerjakan Yesus. Bahkan sesuatu yang lebih besar dari yang dikerjakan Yesus. Keren. Wow. Katakan keren. Keren. Kalau Yesus nggak pergi, terus aja. Karena kuasanya ada di Yesus. Tapi dia harus pergi supaya dia kirim Roh Kudus. Dan Roh Kudus turun ke atasmu.
memenuhimu sehingga engkau punya kuasa, sehingga engkau mampu melakukan hal-hal yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar dari yang Yesus kerjakan. Amen. That's very cool. Yeah. Tapi kita selalu apa? Jangan pergi. Yesus harus pergi. Yeah. Dan dia kirimkan Roh Kudus. Seperti apa Roh Kudus? Untuk apa dia dikirim kepada saudara? Yeah. Tujuannya apa? Detail-detail tentang Roh Kudus, Ika akan menyampaikannya buat kita. Ada hal-hal yang saya tidak lihat, tapi dia melihat itu. That's why dia ada di sini untuk melengkapi apa yang saya tidak lihat. Saudara mau belajar? Dengar baik-baik. Belajar dari orang hebat itu biasa. Tapi belajar dari orang biasa itu keren. Yeah. Itu hebat. Jadi ya biasa. Tetapi kalau kita mau belajar, saya kasih contoh sama saudara. I want to learn from Ika. Nah, saya mau apa yang saya lakukan ini, saya bisa berkata kepada saudara seperti yang Paulus katakan. Turutilah teladanku. Setidaknya hari ini saya memberikan teladan kepada saudara. Bahwa saya mau duduk diam, saya mau belajar di seseorang yang bernama Ika. Ika sampaikan detail-detail tentang Holy Spirit and why, kenapa Tuhan kirim Holy Spirit, tujuannya apa, supaya saudara tidak salah. Oke, silakan Ika boleh menyiapkan diri, menyampaikan sesuatu. Oke, cek. Suara aku terdengar? Jelas ya, kalau audience yang di online apakah bisa mendengar ya, suara Ika dengan saya baik? Boleh dikasih digital soalnya ini reaction? baru nyoba mic ini. Bisa ya terdengar ya? Bisa, Oke, thank you Cing Cing. Terima kasih. Oke. Shalom semuanya yang di Arkana, yang di Zoom juga. Lebih keras lagi suaranya Oh Ika. oke, halo. Ya, shalom semuanya yang ada di Arkana dan ada di Zoom online juga. Sebelumnya terima kasih buat Ko Oci atas kesempatan yang diberikan. Wah ini saya gugup ya. Dan tadi malam waktu Ko Oci nanya bisa tidur nggak? Gimana? Ya sebetulnya lagi edit-edit baca lagi, baca lagi. Terus Ko Oci tanya, jadi gimana? Ko Oci mau turun di bawah atau di samping aja? Ya jadi nggak apa-apa ya pembicaranya dua. Karena saya dapat spirit juga dari Ko Oci kalau berdiri di samping sini ya. Dan tidak banyak pemimpin yang mau kasih space ya buat anak-anaknya belajar. Ko Oci itu salah satunya ya. Siapalah saya dulu belajarnya juga kayak Sheryl tadi 7 menit dulu, 7 menit. Sekarang dikasih 30 menit. Ya terima kasih. Dan hari ini saya mau sharing, saya minta tolong Kego untuk tampilin slide-nya. Nah, judulnya, saya kasih judulnya Holy Spirit Side Effect. Wah, sekarang kan lagi zaman vaksin, Ko Oci. Jadi kalau kita vaksin itu kan ada side effect-nya ya. Ada beberapa mungkin di antara saudara yang sudah vaksin, ada yang ngantuk lah, ada yang lapar lah gitu ya. Saya nggak tahu itu beneran side effect atau memang kita seperti itu manusia. Itu kalau nggak lapar ya ngantuk gitu ya. Dan saya berdoa sih buat kita semua, mudah-mudahan side effect-nya nggak yang parah-parah ya. Cukup lapar dan ngantuk aja itu cukup ya. Oke, kita mau lihat kalau tadi Ko Oci cerita ketika Roh Kudus itu datang, Tuhan itu pergi ya. Apa sih efeknya dalam hidup kita? Ngefek nggak sih Roh Kudus selama ini dalam hidup kita? Nah hari ini kita mau sama-sama belajar, termasuk saya secara pribadi, apa side effect ya kehadiran Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita mulai dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ya, tadi Ko Oci juga sudah sempat singgung tentang hari Pentakosta ya. Hari Pentakosta itu sebetulnya betul 50 hari, tapi 50 hari setelah kebangkitan Yesus ya. 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Karena setelah Yesus bangkit, dia menunggu dulu 40 hari, dia bersama-sama dengan muridnya. Kemudian dia terangkat ke surga, kemudian 10 hari berikutnya baru hari pencurahan Roh Kudus. Ya, kita baca sama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya. Berkumpul di satu tempat, jadi nggak mencar-mencar. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Jadi mereka ada di satu tempat, semua orang percaya, murid-murid itu berkumpul di situ. Dan ada tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah. Jadi bukan rumah orang ya, rumah tempat mereka ngumpul.
ya, di mana mereka duduk, ini firman Tuhan bilang. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi gini, di situasi yang lain itu nggak ada angin. Tapi di rumah tempat mereka ngumpul itu ada angin yang keras, ada lidah-lidah seperti nyala api. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, kadang-kadang kita bilang dari sinilah lahir bahasa Roh. Ya kita nggak tahu bahasa Roh di waktu itu seperti apa. Ya kita mungkin bisa baca sejarahnya. Intinya mereka berbahasa sesuatu yang berbeda. Dan itu tadi saya bilang mereka berkumpul di satu tempat dan tempat itu doang yang kepenuhan Roh. Tempat lain tuh enggak. Ya, makanya kalau kita baca lanjutan ayat ini orang-orang tuh kaget, mereka ngomong apa, mereka lagi berbahasa apa, karena orang yang di tempat lain itu tidak merasakan hal yang sama. Next, apa itu hari Pentakosta? Ya, hari Pentakosta itu kalau di dalam bahasa Yunani artinya hari ke-50, ya, seperti tadi sudah dijelaskan. Jadi sebenarnya dalam tradisi Yunani hari Pentakosta itu adalah hari panen raya. Nah makanya firman Tuhan, bukan hari pencurahan Roh Kudus ya, Pentakosta itu bukan pencurahan Roh Kudus, cuman bertepatan, makanya firman Tuhan tadi bilang pada hari Pentakosta ya terjadi pencurahan Roh Kudus, tapi sebutannya bukan Pentakosta sebetulnya ya, karena Pentakosta itu tradisi aja. Yunani merayakan tradisi hari panen raya. Nah, waktu panen raya itu mereka berkumpul di satu tempat. Ya next, sadarkah kita bahwa kita itu takjub ya, kagum ya sama hal-hal yang terjadi pada hari Pentakosta. Ya kita lihat lidah-lidah api, wah kayaknya jarang banget sekarang itu terjadi hal seperti itu. Ya, apakah di tempat kita berkumpul di tempat ini, wah keluar lidah-lidah api itu di kepalanya Brian, kepala aku, kepala Oci gitu kan? Kayaknya sekarang itu jarang. Ya, kita kagum banget, kita suka banget sama hal itu. Kita sampai wah pengen ya mengalami Pentakosta kedua. Wah sekarang kan itu rame ya, Pentakosta kedua, ketiga, keempat, kelima gitu ya. Pengen ya kita tuh bisa merasakan gitu apa yang murid-murid rasakan ya. Pengen sih ya hal-hal luar biasa terjadi. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul ini setelah mereka merasakan penuh dengan Roh Kudus ini, kemudian ayat selanjutnya itu Petrus bisa khotbah di depan 3.000 orang. Jadi itu hal luar biasa banget, seorang Petrus gitu loh bisa khotbah di depan 3.000 orang. Nah, kalau dia penuh dengan, dan kita sangat kagum dengan mujizat, dengan apa yang terjadi, gereja mula-mula, wah itu gereja mula-mula jadi patokan semua orang hari-hari ini. Nah tapi kita lupa sebenarnya siapa sih ya, penyebabnya tuh siapa gitu, nggak mungkin ada akibat tanpa ada sebab. Nah kita belajar hari ini Roh Kudus lah yang menjadi penyebabnya. Ya, siapa sih yang menyebabkan peristiwa terjadi? Ya, Holy Spirit, Roh Kudus ya. Yohanes 14 ayat 16 tadi, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu. Tadi Ko Oci juga sudah singgung ayat ini, seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sadarkah kita bahwa sebenarnya Roh Kudus adalah janji yang diberikan Tuhan buat kita ya. Tadi Ko Oci juga bilang sebelum terangkat ke surga dia bilang dulu, aku pergi, tapi aku akan kasih penolong buat kamu. Nah itu perkataan Yesus tuh janji sebetulnya. Nah Tuhan Yesus itu janji, dia tahu, nih saya menjanjikan penolong buat kamu. Tapi kita tuh kadang suka lupa. Ya, ada begitu banyak janji Tuhan yang kita klaim. Wah, janji Jehovah Jireh, dalam masa sukar Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Amin. Ya. Apalagi janji Tuhan, oh masa depan kita dipegang sama Tuhan, amin. Ya, tapi satu janji yang kita sering lupa dan kita sering singkirkan dia, kita tahu dia ada tapi kita singkirkan dia, ya adalah Roh Kudus ya. Ini menohok buat saya, Roh Kudus adalah janji yang dilupakan oleh gereja akhir-akhir ini. Bill Graham berkata bahwa kalau saat ini Roh Kudus diangkat dari dunia, maka 90% kegiatan gereja akan berlangsung. Tetap berlangsung, bayangkan ya. Jadi akhir-akhir ini gereja tanpa Roh Kudus juga bisa jalan ya. Saya waktu baca ini kaget dan wow. Ya, gereja bisa jalan, gereja nggak bisa jalan kalau nggak ada rundown. Tapi lupa. Kalau sebenarnya sosok penentu itu bukan rundown. Itu Roh Kudus. Dan gila banget kalau kita akhirnya ini 90% loh ya, kegiatan gereja tetap berlangsung. Jadi pemuritan pun tetap berlangsung kalau Roh Kudus diangkat. Ini miris banget, saya kaget banget waktu baca ini. Dan
Wow, segitunya ya gereja akhir-akhir ini. Ya, apa sih bedanya Roh Kudus dulu sama sekarang? Ya, kalau dulu itu murid-murid kan berkumpul di satu tempat, mereka menanti-nanti. Jadi itu kan dari setelah Yesus terangkat, kemudian mereka harus menunggu 10 hari. Mereka menunggu loh. Bisa nggak sih Ko Oci? Kalau aku diperintahin sama Ko Oci, Ika, muridkan orang ya. Nah, saya kan dikejar target nih. Oke, siapa nih yang saya mau muridkan? Bisa nggak setelah Ko Oci bilang, saya nyari siapa nih yang saya muridkan? Bisa. Tapi murid-murid nggak lakukan itu. Dalam 10 hari mereka tuh nunggu. Siapa yang mereka tunggu? Ya, seperti Ko Oci bilang tadi, diberikan kuasa. Mereka tunggu kuasanya. Dari mana kuasanya? Dari Roh Kudus. Ya, bisa nggak mereka? Oke, kita di target ini muridkan seluruh bangsa, jadikan semua bangsa murid. Bisa nggak mereka pergi? Wah, itu pasti nggak akan ngumpul kayak di ayat tadi. Ya susah. Ada satu di Yudea di telepon, mungkin zaman dulu nggak ada telepon ya. Dipanggil, gimana caranya mau panggil nih? Kita mau berkumpul dulu. Enggak. Mereka menunggu. Ya. Mereka dinantikan. Ya. Roh Kudus zaman sekarang tuh kita tahu, kita percaya, kita amen dia ada. Bahkan dalam hidup saya, kadang-kadang dalam planning saya juga, ya saya rencanain aja. Gak tanya dulu gitu. Kadang-kadang dalam hidup kita, dalam saat kita bergereja, saya juga harus bertobat banget ya gitu. Bahwa sebenarnya kadang-kadang kita berjalan aja gitu. Kita lupa bahwa sebenarnya kita butuh kuasa untuk melakukannya, dan pemberi kuasa itu Roh Kudus. Ya, kadang kita puas dengan pengalaman kita di masa yang lalu, tapi kita nggak mau mengalami Roh Kudus setiap waktu. Saya tidak janjian dengan Sheryl, tapi Sheryl juga bilang bahwa bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Itu penting banget ketika kita butuh Roh Kudus gitu, dalam keputusan, dalam apapun yang kita ambil setiap hari, setiap saat. Nah, bagaimana pengalaman kita pertama kali terima Roh Kudus? Ya, saya berdoa kita tuh bukan cuman jadi orang yang pernah aja, tapi kita juga ngalamin setiap hari. Ya, atau jangan-jangan belum pernah ya, jangan sampai ya. Bagaimana sih awal kita menerima Roh Kudus? Ya, kalau aku ingat dulu pertama kali itu masih umur teens, 12-13 tahun kalau nggak salah. Terus udah gitu ada altar call, jadi ada KKR, terus majulah ke depan. Waktu itu saya dibawa mami saya ikutan KKR gitu. Anak kecil kan nggak tahu apa-apa ya, masih itu 12 tahun. Terus disuruh altar call, majulah ke depan, dan tiba-tiba saya bisa bahasa roh, aneh juga. Terus udah gitu nangisnya nggak berhenti, nangis terus sampai pulang tuh nangis. Kayak ada feeling damai sejahtera, kayak dilawat Tuhan gitu. Dan aduh nangis. Sadar sejak hari itu ya, tidak ada yang bangunin saya bangun selalu jam 5 pagi untuk berdoa. Bayangkan, seorang Ika yang bangun pagi susah, saya bisa bangun jam 5 pagi itu dan berdoa 1 jam saudara sebelum ke sekolah. Dan berdoa gitu, dan dalam doa saya, itu saya rasakan terus gitu, aneh gitu. Dan itu bertahan terus-terusan. Ya, bahkan kurang lebih itu 2 bulan lah. Nah, bahkan saya ingat itu terjadi perubahan hidup banget. Ya, saya ingat dulu saya dikasih uang jajan sama mami saya. Ya, jadi melakukan firman itu kayak mudah aja gitu. Dia kasih uang jajan kan ke sekolah, mau ke sekolah. Saya tuh selalu potong perpuluhan, bayangkan dari uang jajan saya kumpul-kumpul setiap sebulan bawa ke gereja gitu. Itu luar biasa banget, dan saya iya ya Tuhan ya, waktu saya diperhadapkan dengan pertanyaan ini ya, luar biasa loh pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Luar biasa loh, pertama kata cinta mula-mula itu harusnya kita ngalaminnya setiap hari, bukan cuman sekali seumur hidup, berapa puluh tahun yang lalu itu, ya kan? Ya coba kita ingat-ingat lagi, kira-kira bagaimana sih pengalaman kita terima Roh Kudus, ya? Apakah kita masih lapar dan haus menginginkan hal itu terjadi setiap waktu dalam kehidupan kita? Hari ini saya akan bahas apa sih kalau kita udah dipenuhi dengan Roh Kudus, side effect dalam kehidupan kita Roh Kudus itu apa? Yang pertama, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, ya, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua." Ya, kita tahu siapa Petrus. Petrus dulu hanya ditanya sama 2 atau 3 orang, dia sembunyi. "Kamu kan muridnya?" Dia lari, dia sembunyi, dan saya bukan di antara mereka. Ya, kita bisa baca ayat ini dengan berani, dia bisa ngomong depan pemimpin-pemimpin, bahkan menobatkan banyak orang gitu. Apa yang terjadi kalau kita penuh dengan Roh? Terjadi perubahan hidup, ya. Kita tuh selalu fokus sama merubah hidup kita, padahal kita lupa dengan kekuatan siapa kita bisa berubah. Ya, kita selalu fokus sama gimana nih caranya supaya saya menghidupi hidup yang tidak berdosa.
kita kejar terus hidup dalam dosa, akhirnya kita capek. Kok susah ya ikut Tuhan? Karena itu pakai kekuatan kita lupa bahwa sebenarnya yang kasih kita kekuatan untuk itu Roh Kudus sebetulnya. Ya, sama seperti Petrus, dia tahu di ayat ini bilang dia penuh dulu sama Roh Kudus, baru dia bisa ngomong di depan orang. Ya, kadang-kadang kita ngomong dulu baru penuh Roh Kudus ya. Dan itu saya berkaca juga dari pengalaman saya ya, waktu dulu itu saya nggak pernah berusaha untuk gimana nih caranya menghidupi firman Tuhan, nggak pernah. Tapi ketika saya dilawat oleh Roh Kudus, saya terima lawatan itu, perubahan itu natural. Saya bisa pernah cerita juga satu kali, saya lupa di komsel saya mungkin. Jadi kalau kita berdiri di sini Tuhan, di sini dosa. Kalau kita jalan ke Tuhan, kita otomatis meninggalkan dosa. Tapi kalau kita jalan ke dosa, kita otomatis meninggalkan Tuhan. Jadi kalau perubahan hidup itu kita akhir-akhir ini merasa, wow, kok hidup berubah tuh susah ya? Ya coba dicek. Mungkin Roh Kudus belum ngefek di hidup kita. Hal yang kedua, apa sih side effect dari Roh Kudus? Dalam Yohanes 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apa sih side effect Roh Kudus dalam hidup kita? Menuntun kita dalam kebenaran ya. Firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus itu roh kebenaran. Bayangkan, dia tuh roh kebenaran. Ya selama ini kita nyari kebenaran itu di mana-mana. Wah, webinar lah, inilah. Roh Kudus itu roh kebenaran. Dia itu yang sanggup menyingkapkan, bahkan ini firman Tuhan bilang hal-hal yang akan datang. Kita nggak perlu cari nabi ya untuk beritakan hal yang akan datang. Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Kita nggak perlu cari di mana nih pendeta siapa nih yang bisa terawang masa depan. Gak perlu, Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Dia akan menuntun kita dalam kebenaran ya. Saya beberapa waktu yang lalu kita di Komsel itu ngomong tentang faithful ya. Kita ambil temanya faithful. Nah, anak-anak itu bertanya, gimana sih Ci caranya kita bisa stick to the truth? Ya, bagaimana kita tuh bisa melekat pada kebenaran, menghidupi kebenaran? Karena memang zaman sekarang ini anak-anak muda itu ya, saya pelayanan di anak muda dan memang kasihan mereka gitu ya. Maksudnya gini, dunia mereka itu sangat terbuka dengan informasi, mereka digital native ya. Dan bahkan gini, waktu saya ikut seminar BRC namanya, Bilangan Research Center itu untuk Gen Z, jadi mereka membahas tentang Generation Z. Salah satunya adalah Generation Z ini tipikal orang yang toleransinya tinggi. Jadi gini, saya akan menghormati agama orang lain, saya akan even menghormati kelainan seksual orang lain ya, seperti LGBT. Dan beberapa anak-anak itu diperhadapkan dengan teman-teman yang setuju sama LGBT. Bayangan, ngeri banget sekarang ya kan. Kalau kita nggak bawa mereka hidup dalam Roh Kudus, Koci, bawa mereka untuk ini loh, ini Roh Kudus yang akan pimpin kamu dalam kebenaran, itu gampang banget keikut ya. Bagaimana kita bisa menghidupi kebenaran, anak-anak muda terutama menghidupi kebenaran di situasi yang nggak benar gitu ya. Satu, kalau kita penuh dengan Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita pada kebenaran ya. Yang ketiga, apa efek kita penuh dengan Roh Kudus? Ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dan ayat 25, Koci boleh tolong bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya, thank you Koci. Saya pernah sharing di 7 menit, kalau pada ingat waktu itu tentang hidup yang berbuah. Ya, gimana sih caranya orang Kristen itu bisa berbuah hidupnya? Kan itu pertanyaan kita kan. Wah, bertumbuh, gimana nih caranya supaya kita tuh hidupnya bisa berbuah buat orang lain? Ya, di ayat ini bilang bahwa kalau kita hidup dipimpin oleh Roh, ya, buah-buah roh akan dihasilkan. Saya pernah cerita waktu itu bagaimana buah roh kasih itu dihasilkan, yaitu ketika kita benci banget sama orang dan Roh Kudus di dalam diri kita suruh gini, ampuni. Dan waktu kita mengampuni, kita taat
sama Roh Kudus yang ada dalam kita, buah roh kasih itu dihasilkan. Jadi jangan fokus sama buahnya. Fokus ketaatan kita dulu sama Roh Kudus ya. Saya ingat beberapa waktu lalu Ko Oci memperlengkapi kita, mensupport semua leaders untuk ikut acara namanya Generosity. Dan saya belum pernah cerita ini ke siapa-siapa, itu agak malu juga sih sebenarnya. Jadi waktu saya dengar itu, saudara, saya itu Roh Kudus bicara kuat sekali, tabur. Kan bingung, lagi ikut seminar, nonton video, mana videonya loading lagi. Suruh apa tadi? Gitu kan, tabur. Itu kuat banget Ko Oci, dan itu gak berhenti sampai nonton 3 video kalau gak salah itu. Tuhan Yesus bagaimana ini, saya gelisah gitu kan. Ke siapa, mau kasih ke siapa gitu kan. Tapi udahlah dilewat-lewatin dulu ya. Tapi gini ya saudara, bayangkan ya, itu video semua bicara kuat sama saya kayak ngomongin tabur. Gila banget, itu saya oke nanti ya gitu. Beres Generosity itu saya langsung M-Banking, saya transfer. Ya, kapan buah roh kemurahan itu dihasilkan? Ya waktu kita taat sama Roh Kudus dalam diri kita. Ya, berat nggak? Berat. Hidup dalam ketaatan susah nggak? Jangan tanya, susah. Kenapa? Ya, coba kita next slide ya. Kita tuh kadang-kadang suka gini, minta Roh Kudus itu, saya juga harus bertobat ya, karena Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini, saya mau bekerja, Tuhan sertai, saya selalu ngomong gitu. Ya, setelah saya belajar khotbah ini saya bertobat ya. Sertai, kata sertai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu katanya gini, ikut turut. Jadi kalau saya di sini, Ko Oci di samping, ini namanya menyertai. Ko Oci menyertai saya. Jadi kalau saya belok, Ko Oci yuk belok. Ya, Ko Oci belok. Ya kan? Tapi apa bedanya dengan dipimpin? Ya, dipimpin itu, ya coba Ko Oci. Ko Oci di depan. Gue berdiri nih. Nah, saya di belakang. Ya. Okay. Posisi saya kalau dipimpin itu di belakang, saudara. Coba Ko Oci jalan. Ko Oci jalan, saya jalan. Coba Ko Oci berhenti. Nah, saya berhenti. Tapi banyak kejadian dalam kehidupan kita, Roh Kudus berhenti, kita jalan. Roh Kudus jalan, kita berhenti. Makasih Ko Oci. Roh Kudus jalan, kita berhenti. Ya. Kadang-kadang kita itu datang, saya pun seperti itu, saya harus bertobat juga ya. Kita tuh datang dengan planning. Tuhan, saya mau bikin usaha ini, tolong tanda tangan. Ya. Tapi Tuhan gak boleh gini, oh ini ganti. Revisi ya, kita gak mau terima revisi. Gak mau, pokoknya harus. Saya udah kerja nih, gimana, saya udah bayar nih. Ya kan, kadang-kadang kita tuh seperti itu. Saya waktu merenungkan ini, saya merenungkan tiang awan dan tiang api. Ya. Bayangkan, di tengah padang gurun ada tiang awan dan tiang api yang menuntun. Ya, tiang awan, tiang apinya bukan di belakang, bukan di samping, di depan. Ya. Tiang awan, tiang api itu di depan. Waktu tiang awan atau tiang api itu berhenti, orang Israel harus berhenti, berjuta-juta loh mereka ini ya. Semua bisa kompak berhenti, semua bisa bangun tenda. Nah apa kabarnya kalau lagi bobo, tiang awannya jalan, panik gak tuh? Beresin dulu, pergi. Ada gak orang yang ngomong gini, sok duluan weh, nanti saya belum beres nih, saya belum packing nih, gitu kan. Ketinggalan gak akan nyampe dia di Kanaan. Ya. Kadang-kadang kita tuh seperti itu, ya. Mana sih lebih mudah buat kita? Minta disertai sama Roh Kudus atau minta dipimpin? Tentu disertai ya. Saya aja berdoanya Tuhan Yesus sertai saya, ya kan? Saya harus bertobat. Harusnya minta Roh Kudus tuh pimpin. Ada begitu banyak hal yang kita hadapi setiap hari. Kalau tanpa tuntunan Roh Kudus, tanpa tuntunan Tuhan, gak bisa kita jalan, capek kita jalan sendiri ya, capek kita pakai kekuatan kita. Nah kenapa hidup untuk dipimpin itu sulit, next slide, karena butuh ketaatan ya. Seperti tadi buah roh bisa dihasilkan, dipimpin oleh roh itu kalau kita taat ya. Nah ini keren, karena, boleh sama-sama bilang, karena keinginan kita selalu tabrakan dengan kehendak Allah. Wow. Seringkah terjadi di kehidupan saya? Sering banget. Ya pengen banget tapi Tuhan bilang enggak. Pengen jalan Tuhan suruh diem. Banyak banget ya. Dalam kehidupan saya pun mengalami hal yang sama gitu. Tapi bagaimana caranya? Kita gak bisa lakukan kalau kita gak dipenuhi roh. Jadi waktu kita dipenuhi Roh Kudus itu natural banget terjadi. Ya udah belok kanan, belok. Ya gak susah sih sebenarnya hidupnya. Cuman kan kadang-kadang kita tuh bertahan sama keinginan kita. Akhirnya kita susah. Sebenarnya kalau kita dipenuhi roh, Roh Kudus yang akan mengarahkan kita. Next,
Hal yang terakhir, yang keempat, ya apa sih efek Roh Kudus dalam kehidupan kita? Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ini juga tadi Ko Oci sudah sempat bicara tadi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, paling pertama katanya bukan ini, pergilah, bukan. Paling pertama, kamu akan menerima kuasa. Jadi terima dulu kuasa. Apa sih efek Roh Kudus dalam kehidupan kita? Memberi kuasa untuk melaksanakan amanat agung. Banyak dari kita, ya itu tadi kayak saya bilang, fokusnya sama pemuritan. Wah, kita kan sekarang lagi gencat banget nih pemuritan nih. Tapi sadarkah kita kekuatan pemuritan kita itu datangnya dari Roh Kudus? Kalau kita nggak ada penuh dengan Roh Kudus, kita tuh susah muridkan orang sebetulnya. Muridkan orang itu capek, saudara. Dengan kekuatan kita tuh capek banget. Ya, isu akhir-akhir ini gereja, dan Ko Oci juga sering ngomong sama kita para leaders ya, discipleship dan evangelism. Gimana memenangkan jiwa, gimana memenangkan orang lain. Ko Oci ini penginjil, saudara, dia pasti tahu. Ya udah greget banget gimana caranya, kok jumlahnya masih segini-gininya gitu kan. Pasti, tapi gimana caranya kalau kita nggak pernah menerima kuasa, ya. Misioner, ya, gereja ini dibilang bahwa gereja kita adalah gereja misi. Nah, menjadi misioner itu harus penuh dengan Roh Kudus. Kita nggak bisa bermisi tanpa Roh Kudus. Misi kita cuma jadi kayak, oh ya sosial, ya. Misi kita harus disertai dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 4 ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh. Ini ayatnya semua penuh dengan Roh loh. Penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ini penginjilan kan ya, Ko Oci ya. Memberitakan firman itu penginjilan, saudara. Dan kalau kita penuh dengan Roh, kita bisa beritakan firman Allah itu dengan berani. Hari ini saya juga ditegur banget gitu ya. Gimana caranya? Wah, takut. Harus penuh dengan Roh. Ya. Apalagi discipleship. Ya. Kesuksesan kita memuridkan itu karena kita penuh dengan Roh Kudus. Ya, Kisah Para Rasul 5 ayat 14, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya. Sorry itu saya bukan jumlah orang pindah gereja, tapi jumlah orang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Apakah ini discipleship, apakah ini evangelism? Ini evangelism bertambah ya. Bukan cuma evangelism, bukan orang baru yang nambah juga ya. Kisah Para Rasul 6 ayat 7, jumlah murid. Bayangkan. Nah, jadi kalau tadi itu kita, pergilah jadikan semua bangsa murid, kok susah banget ya, jauh banget itu pemuritan ke seluruh negara. Ternyata ketika kita penuh dengan Roh Kudus, ketika murid-murid penuh dengan Roh Kudus, bertambah banyak dengan sendirinya. Ya, ternyata discipleship, memuridkan orang itu butuh Roh Kudus. Ya, para pemimpin kita semua di tempat ini kita tahu memuridkan orang, membapai orang. Ko Oci juga tahu lah. Memuridkan saya, membapai saya juga mungkin capek ya, mungkin gak enak ya, mungkin aduh ini kalau bukan karena kasih Tuhan, kasih Roh Kudus udah aja ini dibuang aja anaknya gitu kan. Tapi kan gak ada replace ya, adanya repair ya. Kalau bukan Roh Kudus, siapa yang bisa kasih kekuatan kita untuk repair orang? Ya gak ada. Kita tuh butuh banget kekuatan dari Roh Kudus. Saya tutup dengan slide ini paling dibenci sama orang diet ya. Ini orang diet kesel baca ini ya. Healthy people are hungry people ya. Jadi kesehatan rohani kita tergantung kalau kita lapar dan haus akan Tuhan. Saya nggak janjian sama Sheryl, tapi hari ini Sheryl juga ngomong hal yang sama. Gimana kita bangun hubungan kita dengan Tuhan setiap hari ya. Kalau kita punya haus dan lapar akan Tuhan, kekristenan kita sehat. Kita tahu bahwa dalam keputusan yang kita ambil tiap hari kita tuh butuh Roh Kudus. Bahkan dalam hal-hal yang, wah gimana nih harus melakukan apa, pilih A, pilih B, itu butuh tuntunan Roh Kudus gitu. Makanya kita harus terus lapar, minta terus dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari. Terakhir dari saya, kita harus feel the Holy Spirit. Ya, itu yang memampukan kita supaya kita bisa di-lead by Holy Spirit ya. Kalau kita nggak pernah feel, kita nggak akan bisa di-lead sama Holy Spirit ya. Coba diingat kembali, kapan sih sebenarnya kita penuh dengan Roh Kudus? Kapan sih? Ingat-ingat
Ya kayak saya tuh nanti ya waktu siapin sharing kapan ya terakhir ya, saking lamanya loh, gila banget ya, saya aja ditegur loh sama firman ini gitu. Dan waktu saya prepare ini beberapa hari yang lalu, dalam minggu ini sebetulnya saya itu ikutan acara namanya Hari Pencurahan Roh Kudus. Nah itu via Zoom, nah isinya itu cuman praise and worship sama khotbah itu paling 10 menit. Ya, saya pernah cerita sama anak-anak komsel saya juga, waktu saya ikut hari pertama saya itu gak enak badan, jadi kayak sakit mah gitu. Terus udah gitu saya putar aja antara mau ikut enggak gitu kan. Ya udahlah dengerin aja sambil tiduran saudara. Sambil tiduran. Waktu tiduran gitu ya dengar firman, saya menikmati banget ya kayak wah ini udah lama banget nih nggak pernah kayak gini karena isinya cuma doa pujian penyembahan. Terus udah gitu setelah firman Tuhan kemudian ada yang naik ke panggung terus dia ngomong, saya dapat sesuatu bahwa ada yang sakit di tempat ini. Baik itu yang di Zoom ataupun yang sedang live karena mereka juga hybrid. Nah, ada yang sakit tempat ini dan sakitnya itu sakit sakit berulang. Nah, itu kan gue banget gitu. Sakit mah tiap hari. Dan waktu tidur gitu, ini aku gitu. Bayangkan saudara ya, Roh Kudus itu tidak terbatas sama Zoom juga. Roh Kudus itu ada di mana-mana kayak tadi Ko Oci bilang kalau pribadi Yesus kan di sini. Ko Oci nggak bisa pindah ke sebelah sana kan. Tapi Roh Kudus itu ada di mana-mana. Even kita lagi Zoom, even kita lagi tiduran saudara. Dan waktu itu saya didoain dan puji Tuhan sembuh ya. Saya langsung bangun dan gini, itu tanda mujizat masih terjadi loh gila. Tapi kita tuh gak pernah minta itu. Kita selalu puas sama pengalaman kita masa lalu. Kita selalu puas sama Roh Kudus di masa lalu. Oh dulu gua kalau kepenuhan Roh Kudus berubah loh hidup. Terus sekarang ya kan kita harus minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah saya gak mau ada pertanyaan ataunya ini terjadi sama kita ya. Mudah-mudahan minimal kita pernah aja ya. Minimal kita pernah dan kita mau bertobat dan kita mau minta terus setiap hari. Ya jangan sampai atau yang kedua ini ya, pernahkah kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Ya saya nggak mau kalau kita sama sekali even belum pernah ngerasain gimana rasanya dipenuhi Roh Kudus. Itu aja sharing dari aku. Aku pun bertobat dengan sharing ini dan mari kita belajar minta dulu lah dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari di kehidupan kita. Jangan nganggurin dia. Oke, amen. Roh Kudus ada di tengah kita. Amin. Tapi udah aja kamu di pinggir situ ya. Jangan di sini. Kita udah ada rundown nih. Kita udah ada acara nih. Ya, bahkan di klub saya pun harus bertobat gitu ya. Kita pun harus bertobat bahwa dalam komunitas-komunitas kecil juga kita butuh Roh Kudus ya. Supaya bisa berjalan, supaya semuanya kita bisa hidup dalam kebenaran, kita bisa melakukan misi, kita bisa bermisi, kita bisa melakukan amanat agung, terjadi perubahan hidup, kita bisa berbuah. Itu aja sharing dari aku. Terima kasih. Wow, luar biasa, kasih tepuk tangan buat Ika. Saya meralat tadi dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tadi rasanya saya menyampaikan itu Yohanes 1 ayat 12. Bukan, Yohanes 1 ayat 12 itu tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tetapi Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 itu yang saya maksudkan. Demikian saya sudah ralat, barangkali nanti yang mendengar salah-salah itu ayatnya. Iya, bisa salah pada saat kita lagi mengucapkan. Oke, nah saya ingin menambahkan apa yang Ika sudah sampaikan. Coba lihat di slide saya. Ada satu ayat dan saya mau ini menjadi warning buat kita semua. Karena ada banyak orang yang ketika dipenuhi Roh Kudus itu dia punya motivasi, dia punya passion ya, dia punya desire yang harus dibaptis. Maksud saya dibaptis adalah harus dikuduskan. Harus enggak seperti itu, enggak bisa. Karena ada yang terjauh. Karena ada banyak orang dipenuhi oleh Roh Kudus itu hanya untuk sesuatu yang tidak terjauh. Hanya untuk sesaat. Nah, saya mau kita ambil sesuatu yang terjauh. Kego akan membantu saya untuk memastikan setiap kita mengerti tentang warning ini. Karena di hari-hari ini ada banyak orang itu ngebet banget dipenuhi oleh Roh Kudus tetapi ternyata motivasinya salah. Lihat, tujuan Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus bukan untuk menjadi sakti saja. Sekali lagi, tujuan Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus bukan untuk menjadi sakti saja.
tapi dia mau kita menjadi saksi. Katakan, bukan hanya sakti, tapi saksi. 2, 3. Bukan hanya sakti, tapi saksi. Tuhan mau kita jadi saksi, bukan hanya sakti saja. Nah, saya akan buktikan kepada saudara ketika Roh Kudus memenuhi kita, akan membuat saudara menjadi seseorang yang sakti. Sakti dalam hal apa? Oke, lihat slide berikutnya. Di slide berikutnya, saya sudah siapkan buat saudara, bahwa ada the gift of the Spirit. Ada karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus apa? Perkataan hikmat. Percaya nggak? Orang yang dipenuhi dengan karunia dari Roh Kudus, itu dia punya hikmat. Dan kita seringkali, weh gila ini orang sakti benar. Iya. Karena ada hal-hal yang nggak dapat dimengerti, tapi dengan hikmat itu jadi memudahkan orang. Oh iya, terus apa? Perkataan pengetahuan. Terus apa? Iman. Terus apa? Menyembuhkan, karunia menyembuhkan. Luar biasa loh, ada orang sakit bisa disembuhkan. Kita akan ngerasa bahwa gila ini orang sakti banget. Mujizat, mampu melakukan mujizat. Itu juga orang termasuk yang sakti, right? Bernubuat nggak tahu tiba-tiba ya satu orang pakai baju biru. Ya, kamu di pojok sebelah kanan. Ya, oke. Lalu hamba Tuhan ini bilang ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam rumahmu. Hah, benar ternyata. Dia bernubuat itu. Ya, sakti nggak? Sakti. Kenal nggak? Enggak. Tapi kok bisa tahu? Saudara lagi mengidap satu penyakit yang hari ini saudara belum bisa disembuhkan, tapi Tuhan mau menyembuhkan kamu. Dan hari itu juga disembuhkan. Wow, sakti. Itu apa? Karunia membedakan roh. Begitu masuk ke sebuah daerah, terus dia bisa begini. Saya mencium ada sesuatu yang gak beres di sini. Wow, sementara kita biasa aja, tapi orang ini sanggup. Ini ada sesuatu yang gak beres nih. Terus apa? Bahasa roh, sakti. Karena ada banyak orang yang, sulit. Tetapi ada juga yang bahkan menafsirkan bahasa roh. Ini hal-hal yang sakti, betul? Yeah. Dengar baik-baik. Tuhan mengirimkan Roh Kudus dalam hidup saudara bukan hanya untuk membuat saudara sakti saja. Tapi Tuhan mau lebih dari sekedar sakti. Karena Tuhan mau saudara jadi saksi. Katakan, saya mau jadi saksi. Saya mau jadi saksi. Oke, lihat next slide. Perhatikan baik-baik. Lihat saya sebentar. Warning buat saudara. Menjadi saksi itu perlu proses. Iya. Tapi untuk menjadi sakti nggak perlu proses. Instantly. Tiba-tiba datang cuma altar call. Terus tiba-tiba dia mampu berbahasa roh. Tiba-tiba ada orang yang bisa menerjemahkan bahasa roh. Tiba-tiba mampu melakukan mujizat. Itu sakti tapi instan. Dan Tuhan memberikannya kepada saudara. Kadang saudara nggak perlu proses yang terlalu panjang. Saudara hanya memberi diri, Tuhan aku mau dipenuhi Roh Kudus. Tiba-tiba Tuhan kasih, jebret, instan. Tapi untuk menjadi saksi, saudara perlu proses. Menjadi saksi kebaikan Tuhan perlu proses. Iya, betul. Karena saudara harus lewati dulu lembah kekelaman. Iya. Sehingga saudara bisa merasakan, gila ketika gue ada di dalam lembah kekelaman. Benar bahwa Tuhan itu ternyata baik. Bahwa Tuhan itu menyediakan yang saya perlukan. Bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan saya. Saudara jadi saksi bagaimana Tuhan hidup dalam hidup saudara. Perlu proses, nggak instan. Betul? Itu sebabnya jangan terjebak dengan sesuatu yang instan. Karena hari-hari ini ada banyak orang yang pengennya instan. Next slide. Lihat. Oke. Menjadi sakti cenderung punya lobang untuk kemuliaan diri sendiri. Betul? Jelas. Ketika ada orang yang gak bisa sembuh terus, dalam nama Yesus sembuh. Aku bisa lihat. Aku bisa jalan. Ada lobang. Wow, gua bisa nyembuhin orang. Betul? Ada lobangnya. Tapi menjadi saksi beda. Menjadi saksi itu bukan untuk kemuliaan diri. Not for our glory. Tapi menjadi saksi itu for His glory. Karena gak ada orang di dalam pengadilan ditunjuk untuk menjadi saksi buat dirinya. Bukan. Menjadi saksi buat orang lain. Ya. Betul? Betul? Itu sebabnya jangan tergoda minta dipenuhi oleh Roh Kudus supaya saudara jadi sakti saja. Bukan itu yang terjauh, itu bukan yang terjauh. Yang terjauh saudara jadi saksi, mampu memberitakan, mampu menyampaikan,
bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan memimpin hidup saudara. Next slide. Perhatikan baik-baik. Ya. Menjadi sakti adalah pemberian Tuhan dari Tuhan kepada saudara, betul? Tapi menjadi saksi bukan pemberian Tuhan. Menjadi saksi adalah pemberian dari saudara kepada Tuhan. Betul? Sehingga saudara bisa bersaksi, Ika, dulu gua nggak bisa Kak, tapi karena Tuhan gua bisa. Artinya apa? Pemberian kita kepada Tuhan. Tapi kalau sakti itu bukan dari kita ke Tuhan. Sakti itu dari Tuhan ke kita. Betul? Betul. Penting, hidup harus balance. Jangan cuma mau nerima sesuatu dari Tuhan sambil saudara nggak melakukan sesuatu buat Tuhan. Bilang, jangan cuma jadi sakti, tapi jadi saksi. Jangan cuma jadi sakti, tapi jadi Katakan saksi. bersama-sama saya sekali lagi, 2, 3. Jangan cuma jadi sakti, tapi jadi saksi. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Lihat slide berikutnya. Tujuan yang terjauh bukan supaya menjadi sakti, melainkan menjadi saksi. Next. Tadi saya sudah singkapkan. Karena there is no testify without test. Wow. You can testify after the test. Gak mungkin lah orang tiba-tiba testify tapi gak ada tesnya dalam hidup saudara. Saudara harus dites dulu. Makanya hati-hati. Gereja kalau bilang begini, this is the year of miracle. Jangan bangga dulu. Artinya, the year of problem. Betul. The year of test. Iya. Karena there is no miracle without problem. Yes. Gak ada namanya mujizat tanpa sakit. Iya. Saudara sakit dulu, baru hasil miracle. Iya. Terus saudara testify dong. Karena saudara dites. Pada saat lagi sakit, masih percaya kepada Tuhan atau tidak bahwa dia sanggup menyembuhkan saudara. Iya. Next slide. Hati-hati. Hati-hati. Kejatuhan di tempat ini harus bertumbuh dalam hal ini. Firman Tuhan katakan di Galatia 5 ayat yang ke-16. But I say, walk habitually in the Holy Spirit. Siapin yang bahasa Indonesianya Ika. Galatia 5 ayat 16. But I say, walk habitually in the Holy Spirit. Artinya apa? Seek Him, cari Dia. And be responsive to His guidance. Harus merespon tuntunan Tuhan dalam hidup saudara. Harus belajar merespon dengan baik. Itu artinya walk in the Holy Spirit. Bahkan dikasih garis bawah di situ. Habitually. Jangan cuma sekali-kali. Tapi sudah menjadi sebuah habit bahwa kita tuh dipimpin. Bahwa kita tuh berjalan di dalam Roh Kudus. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia dibilang apa Ika? Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh saja dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tapi di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan walk habitually in the Holy Spirit. Wow, that's cool. Next slide. Ingat Ika. Baik-baik, kita semua di tempat ini. Guys, harus bertumbuh. Di ayat ke-18, Galatia pasal yang kelima ayat 18. But if you are, dalam bahasa Indonesia, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Oke. Jika dirimu dipimpin oleh Roh. Led by the Holy Spirit. Guided, dipimpin oleh Roh Kudus. Next slide. Lebih tajam lagi buat saudara. Siap-siap hari ini. Saudara, daging saudara banyak disakit. Ya. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus belum tentu dipimpin oleh Roh Kudus. Wow. Percaya? Iya. Karena ada banyak orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yes. Tapi pertanyaannya, ternyata dia nggak jadi berkat buat sekelilingnya. Ternyata cara bisnisnya masih makan duit orang. Cara-cara bisnisnya nggak bayar utang. Cara-cara bisnisnya bukan apa yang harus dimakan, tapi siapa yang gue bisa makan hari ini. Sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi ternyata dia tidak dipimpin oleh Roh Kudus.
So jangan cukup puas ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena side effect tadi sudah dikatakan oleh Ika bahwa side effect dari dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia akan menuntun saudara kepada kebenaran. Bukan hanya disertai, tapi yang jauh lebih penting adalah dipimpin. Next slide. Ngeri dipimpin itu. Hari ini banyak ukuran gereja. Seberapa banyak yang dipenuhi oleh Roh Kudus di tempat ini? Hei, dengar baik-baik. Ukurannya bukan seberapa banyak yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi saudara dipimpin oleh Roh Kudus apa tidak? Karena dipimpin oleh Roh Kudus memerlukan ketaatan. Anda setuju? Ya. Dipimpin oleh Roh Kudus memerlukan kerendahan hati. Betul? Betul. Dipimpin oleh Roh Kudus, Anda perlu pengorbanan. Ya. Saatnya saudara pengen nonton kata Roh Kudus. Ikut bersamaku berdoa. Ya. Tapi ini rame. Tapi ini Valentino Rossi. Tapi ini Fabio. Tapi ini lagi nonton MotoGP. Tantangan buat seorang Kris kan kalau tiba-tiba Tuhan datang terus Tuhan berbicara dan Roh Kudus bicara. Stop, I want you to pray. Bisa ditinggal nggak? Tenang Koci, ada rekaman. Sekarang canggih, tenang, ada rekaman. Walaupun nggak seru. Makanya Kris katanya bersembunyi kalau udah selesai hasilnya dia nggak mau dengar, karena nggak seru katanya. Jadi udah aja lihat rekamannya kalau lewat. Tapi dengar baik-baik. Perlu pengorbanan? Perlu man. Betul? Yeah. Perlu kerendahan hati? Gila, orang dipimpin tuh perlu kerendahan hati. Lu nggak punya kerendahan hati mana bisa dipimpin bos? Yeah. Betul? Perlu ketaatan. Tapi cuma dipenuhi Roh Kudus, cuma sekedar datang memberi diri Tuhan, aku mau dipenuhi Roh Kudus. Benar? Iya. Dipenuhi Roh Kudus, hari itu bisa, instan. Tapi dipimpin oleh Roh Kudus. No. Ukurannya hari ini. Saudara memilih yang mana? Cuma sekedar dipenuhi oleh Roh Kudus? Itu bukan yang terjauh. Yang terjauh adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Berarti salah dong kalau gitu dipenuhi Roh Kudus. Enggak, itu start awal. Tapi bukan berhenti sampai di situ sayang. Next slide. Saya akan membukakan lagi kepada saudara. Dipenuhi Roh Kudus cukup sekali. Yeah. Tapi dipimpin oleh Roh Kudus terus menerus dalam kehidupan saudara. Every day, every hour, every minute, every second in your life. Right? Lebih susah loh. Lebih susah next. Berat Ika ini Kak. Berat. Dipenuhi dengan Roh Kudus menghasilkan karunia Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus menghasilkan karunia Roh Kudus. Next. Tadi sudah dibahas sedikit di depan. Dipenuhi Roh Kudus adalah pemberian dari Tuhan. Dipimpin Roh Kudus pemberian kita kepada Tuhan. Berapa banyak hari ini di antara saudara lebih fokus kepada dipenuhi Roh Kudus? Thank you buat Ika telah membawa kita bahwa side effect dari dipenuhi oleh Roh Kudus bukan cuma sekedar jadi sakti, tapi dipenuhi oleh Roh Kudus harusnya membawa saudara untuk dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin kepada kebenaran, dan perlu action dari saudara. Yang percaya katakan amin. Next. Dipimpin oleh Roh Kudus menghasilkan buah roh. Dipenuhi Roh Kudus menghasilkan karunia Roh Kudus. Tapi dipimpin oleh Roh Kudus menghasilkan buah roh. Beda. Karunia Roh Kudus sama buah roh. Beda. Next. Tujuan terjauh bukanlah dipenuhi dengan Roh Kudus, melainkan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, berikutnya. Tadi sudah saya sampaikan. Mari, hari ini saya selesai sampai di sini. Bertumbuhlah dari sekedar untuk menjadi sakti, untuk menjadi saksi. Dari sekedar dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi berikutnya, dipimpin oleh Roh Kudus kepada kebenaran. Lembutkan hati saudara. Beri diri saudara. Bukan cuma untuk dipenuhi Roh Kudus, tapi untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Day by day, hour by hour,
minute by minute. Pastikan. Dalam sebuah konflik, saya sangat belajar. Seringkali saya nggak nurut sama Roh Kudus. Roh Kudus bilang gini, stop. Tapi ini kebenaran. Aku harus sampaikan, biar orang ini ngerti. Siapakah orang ini? Anak saya. Greget. Dan saya pernah berkonflik dengan anak saya. Ya C, saya I. Tapi I juga bukan berarti nggak ada C-nya. Gara-gara salah bergaul. Ketemu dengan orang-orang C, saya jadi nambah C-nya. Jadi si C ini dimunculkan untuk bertemu dengan si C ini. Tapi kan nature-nya dia lebih C. Dan dibutuhkan sebuah kerendahan hati. Kalau Tuhan bilang begini, you're wrong. Your son yang benar. Mau datang minta maaf? Beri dirimu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika engkau salah kepada istrimu, maukah engkau datang kepada istrimu untuk minta maaf? Kalau istri salah, maukah engkau datang kepada suami untuk meminta maaf? Ketika orang tua salah kepada anak, maukah datang untuk minta maaf? Kalau Roh Kudus bilang, you're wrong. Come to them. Datang kepada mereka. Say sorry. Karena untuk dipimpin oleh Roh Kudus, Anda butuh ketaatan, butuh pengorbanan, butuh kerendahan hati. Saya minta pemain musik boleh maju ke depan. Sementara kita teduh sejenak di hadapan Tuhan. Berapa banyak di antara kita hari ini sering kita menyukai janji-janji dari firman Tuhan. Apakah janji untuk masa depan yang cerah? Apakah janji disertai oleh Tuhan? Apakah janji pada saat engkau dalam lembah kekelaman, engkau tidak akan takut bahaya karena gada dan tongkat menyertaimu? Saudara menyukai dengan semua janji-janji dari firman Tuhan, tapi lupa bahwa ada janji dari Tuhan, yaitu janji tentang Roh Kudus. Bahkan bukankah seringkali kita lupa berdoa? Kita seringkali berdoa, Bapa di dalam sorga. Kita seringkali berdoa, Tuhan Yesus. Seringkali kita berdoa, Tuhan. Tapi pernahkah kita berdoa, Roh Kudus, terangi hati dan pikiranku. Roh Kudus, mampukan aku untuk menghidupi kebenaran. Roh Kudus, ini aku. Pernahkah? Hari ini, sejenak, berdoalah. Panggil Roh Kudus, dia pribadi. Izinkan dia melakukan side effect dalam hidup saudara. Yang bukan cuma untuk jadi sakti, tapi untuk menjadi saksi. Terus sejenak di hadapan Tuhan. Side effect dari Roh Kudus, dia akan menuntun kita kepada kebenaran. Akan ada perubahan hidup dalam hidupmu. Percayalah. Percayalah. You are not alone. The Holy Spirit will lead you. But the question is, do you want to be led or no? Apakah engkau mau dipimpin Allah atau tidak? Bapa di sorga, temukan orang-orang yang lembut hatinya, yang tidak mempertahankan egonya, tapi memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Thank you Jesus. You're wonderful. Thank you Holy Spirit. You're wonderful. Yes. You're wonderful. Amen. Thank you. Thank you Jesus. Thank you. Thank you. Kasih Bapak. Ika boleh tutup di dalam doa, Ika. Untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, kalau selama ini kami pakai kekuatan kami untuk muridkan orang, kami pakai kekuatan kami untuk jalani hidup kami Tuhan, kami pakai kekuatan kami untuk kami semua rencana-rencana kami itu,
Hari ini kami datang sama Tuhan. Kami mau dipenuhi supaya kami bisa jadi saksi buat Tuhan. Kami mau dipenuhi Tuhan supaya kami mau hidupi kebenaran. Kami mau dipenuhi Tuhan supaya kami mau hidup yang berbuah. Kami mau menuntaskan pekerjaan kami di muka bumi ini Tuhan. Penuhi kami. Kami mau punya hati yang lapar dan haus akan Engkau setiap hari dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami berjanji kami akan membuat Engkau yang memimpin hidup kami. Bukan ego kami Tuhan, bukan kemauan kami Tuhan, bukan rencana kami Tuhan. Tapi hanya led by the Spirit. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan.